Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Suhandi dengan nomor NIM 231270017, jurusan BKPI A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi ataupun menjelaskan tentang masa pemunduran peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam memiliki banyak periode penting yang membentuk kondisi dan situasi umat Islam. Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, periode klasik, yang kedua, periode pertengahan, yang ketiga, periode modern. Yang pertama, yang A, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Era ini adalah masa kemajuan Islam. Periode ini dibagi menjadi fase ekspansi dan disintegrasi. Fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Masa ini berlangsung pada 650 sampai 1000 Masehi dengan daerah penyebaran Islam yang makin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lainnya mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar, misalnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hambal dalam bidang fikih. Fase disintegrasi, era pada kurun waktu 1000 sampai 1250 Masehi ini mulai mengalami kemunduran. Kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan Ulagun Khan pada tahun 1258 Masehi. Yang ke B, periode pertengahan. Periode ini juga terbagi atas 2 fase. Umat Islam yang mengalami kemunduran bangkit kembali melalui 3 kerajaan besar. Fase kemunduran. Tahap ini berlangsung pada 1250 sampai 1500 Masehi dengan desentralisasi dan disintegrasi yang makin menguat di masyarakat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia semakin nyata. Dunia Islam terbagi menjadi Arab dan Persia. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Fase 3 kerajaan besar. Masa yang berlangsung pada 1500 sampai 1700 Masehi dilanjutkan dengan fase kemunduran di tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan adalah Utsmani di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Kerajaan Islam pada 3 kerajaan besar masih bisa disaksikan. Hingga kini peninggalan tersebut bisa disaksikan dalam bentuk arsitek di Istanbul, Irak, dan Delhi. C. Periode modern. Pada periode yang berlangsung mulai
tahun 1800 Masehi hingga sekarang ini, umat mencari tahu penyebab kejatuhan Islam. Para pemimpin dan pemuka Islam memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam. Di era ini, sejarah perkembangan peradaban Islam ini, kondisi Muslim berbanding terbalik dengan periode klasik. Umat Islam yang awalnya menjadi pusat peradaban kini kagum pada perkembangan budaya dan kemajuan kelompok masyarakat lain. Faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatuan. Yang kedua, permasalahan ekonomi sistem. Yang ketiga, peralihan kekuasaan tidak jelas. Yang pertama, tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu, kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian, salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Yang kedua, permasalahan ekonomi. Saat itu, ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian. Sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Yang ketiga, sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris, sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Adapun faktor lain dalam kemunduran peradaban Islam. Yang pertama, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Yang kedua, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Yang ketiga, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Selain tiga faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lainnya yang menjadi penyebab kemunduran peradaban Islam, yakni yang pertama yang sudah tadi disebutkan, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar 1086 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300 juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang kedua, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Yang ketiga, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik, kekuatan Barat mulai muncul hingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Baiklah, mungkin penjelasan dari masa pemunduran peradaban Islam cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun kesimpulan, peradaban Islam memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Sejarah perkembangan peradaban Islam dibagi 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan. Yang ketiga, periode modern. Faktor kemunduran dalam peradaban Islam: tidak adanya ideologi persatuan, adanya perang salib
dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Permasalahan ekonomi. Faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.